Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Selamat datang di channel kebanggaan kita bersama. Dan mungkin dalam kurun waktu 10 menit ke depan kita bakal bareng-bareng untuk ngebedah sebuah saham yang lagi fenomenal semenjak IPO naik melejit. Jadi di video kali ini kita bakal bedah dan bahas yaitu saham COIN atau Indo Crypto Coin Semesta Tbk. Dan buat teman-teman wajib nonton ya, stay tune dari awal sampai habis ya, biar kalian tahu gitu loh, apa penyebab saham ini melejit dan berapa sih maksimal naiknya itu, puncaknya itu berada di harga berapa. Di video kali ini analisa dan prediksinya bakal kita bedah rame-rame karena gue udah buatin secara detail dan terperinci. Tapi sebelum masuk ke prediksi dan analisanya, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan klik dulu nih tombol subscribe-nya biar kita bisa belajar bersama mengenali sebuah saham yang memiliki kinerja positif dan bisa ngebikin kita bebas finansial di masa depan. Jadi tujuan utama channel ini gue bikin adalah untuk mengentaskan angka kemiskinan di negara kita tercinta Indonesia, biar semua rakyat Indonesia itu melek investasi, biar masa depannya cerah karena bebas finansial, masa depan, masa tua enggak mikir duit lagi, ya. Jadi by the way, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa terus support channel ini on the way 10.000 subscriber pertamanya. Karena channel ini barusan gua bikin ya geng. Jadi kita nggak mau ribet lagi, kita bakalan langsung aja to the point untuk ngebedah, menganalisa dan memprediksi gitu loh pergerakan prospek kedepannya dari bulan ini yaitu Agustus 2025 sampai akhir tahun 2025. Berapa kira-kira harganya itu, puncaknya bakal di kisaran berapa. Simak dan stay tune, analisa dan prediksinya bakal gue bocorin nih di dalam video ini. Yo, let's go! Ya guys, dan di sini kita sudah berada di dalam pergerakan grafik dari IHSG hari ini ya. Yang mana IHSG hari ini menguat di level 7.500-an dan surplus di angka di area surplus 0,40%. Jadi, di video kali ini kita bakalan menganalisa dan memprediksi kenapa saham yang IPO-nya belum lama alias yang barusan IPO ini terus-terusan naik ya, bahkan sempat turun tipis terus habis itu up lagi, gila nggak loh. Dan di sini selama 1 bulan terakhir itu naiknya sudah 1.288%. Jadi buat pemegang saham koin di sini congrats ya, lo sudah berhasil menaklukkan pergerakan saham. Jadi di sini teman-teman yang pemegang saham IPO dari awal sampai sekarang itu belum di-cut, itu dipastikan sekarang lo udah jadi the real sultan. Kenapa? Karena cuman dengan mungkin 100 juta kalian itu sudah menjadi 1,2 eman. Wow, amazing kan? Jadi di video kali ini kita bakalan ngebedah dan ngebahas ya, berapa sih maksimal dari saham IPO ini naiknya sampai berapa, dan biar teman-teman nanti nggak gagal paham. Dan di sini gue bakal terangin penyebab saham koin ini terus-terusan melejit. Simak dan stay tune, ulasannya bakal gue bedah di dalam video ini ya. Yo, let's go. Yay guys, dan di sini kita bakalan mulai untuk menganalisa dan memprediksi gimana nasib kedepannya prospek dari saham Indo Crypto Coin Semesta Tbk atau kodenya lebih kita kenal dengan nama COIN. Di sini kita bakalan mulai menganalisa dengan kabar terbaru hari ini ya, tanggal 7 Agustus 2025, dan kita bakal memprediksi gimana kedepannya. Apakah terus melonjak tajam atau bahkan mengalami koreksi? Dan kalau koreksi sampai berapa? Dan kalau melonjak tajam sampai berapa nih puncaknya? Yo, dan di sini berikut beberapa penyebab utama kenapa saham COIN atau Indo Crypto Coin Semesta Tbk melonjak tajam pada 7 Agustus 2025 hari ini. Berdasarkan informasi terbaru dan ringkasan dari sumber terpercaya,
ada faktor-faktor kunci di balik lonjakan saham COIN hari ini. Yang pertama, keluarnya dari mekanisme full call auction atau FCA. Koin telah diperdagangkan dengan mekanisme full call auction atau FCA sejak 24 Juli 2025. Sejak 4 Agustus 2025, saham ini keluar dari FCA yang memungkinkan perdagangan kembali secara normal dan lebih liquid, berkontribusi pada lonjakan harga signifikan. Dan yang kedua, berlanjutnya momentum bullish dari fundamental semester pertama. Laporan keuangan per 30 Juni 2025 menunjukkan laba bersih positif sebesar 25,5 miliar rupiah. Berbalik dari rugi di periode sama tahun sebelumnya. Pendapatan juga melesat dari 600 juta rupiah ke 113,15 miliar didukung oleh efisiensi beban dan modal usaha. Fundamentalnya semakin didukung oleh lonjakan volume perdagangan spot kripto di anak usaha CFX yang mencapai hampir 3 triliun rupiah. Seiring tren bullish global seperti pencapaian rekor baru harga Bitcoin. Dan yang ketiga, sentimen pasar yang terus positif. Ini membantu pergerakan saham dari koin atau COIN melonjak dan melesat tajam. Menurut suara.com, per pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat, saham koin melonjak surplus 24,17% ke level Rp1.880 per lembar saham, terus menguat setelah kenaikan besar pada perdagangan sebelumnya. Indeks saham Asia umumnya juga menunjukkan performa positif, menciptakan sentimen global yang mendukung. Kesimpulannya, lonjakan saham COIN pada 7 Agustus 2025 ini merupakan hasil kombinasi antara kembalinya perdagangan normal, kinerja keuangan yang kuat, dan gelombang sentimen positif secara umum baik untuk saham maupun pasar kripto. Apakah harga saham koin dipengaruhi harga kripto seperti BTC? Nah, jawabannya adalah iya, ada pengaruh. Karena yang pertama, koin bergerak di sektor kripto. Dari nama Indo Crypto Coin Semesta. Mereka memang mengusung narasi bisnis terkait kripto. Anak usaha mereka yaitu CFX Crypto Future Exchange adalah platform perdagangan kripto. Yang kedua, kinerja bisnis koin bisa terdorong saat pasar kripto ramai. Jadi sedikit banyak harga dari saham COIN ini dipengaruhi oleh harga kripto ya. Kalau kripto lagi melonjak, ini kemungkinan besar harga saham koin juga ikutan melonjak. Saat Bitcoin naik, volume transaksi kripto cenderung meningkat. Pendapatan CFX juga naik, berdampak ke laporan keuangan COIN. Itu sebabnya sentimen positif dari BTC bisa ikut dorong harga saham dari COIN. Dan yang ketiga, investor retail sensitif terhadap narasi kripto. Banyak trader saham suka menyamakan koin dengan perwakilan saham sektor kripto. Jadi, saat BTC naik, minat beli terhadap koin juga meningkat karena dianggap indirect exposure. Fakta kuat kenapa saham koin bisa naik lagi short term. Di sini gue udah buatin analisanya ya. Fakta-faktanya. Yang pertama, momentum masih kuat ya. Harga naik surplus 1.200% sejak IPO. Hari ini per 7 Agustus 2025 naik surplus 24% jadi trending our top gainer. Yang kedua, di sini sentimen positif kripto. Bitcoin naik. Anak usaha CFX terlibat langsung di sektor kripto. Jika pasar kripto terus naik, investor bisa dorong saham COIN
karena dianggap ya sebagai perwakilan sektor kripto di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, baru lepas dari full call auction. Saham baru lepas dari pengawasan khusus. Ini menyebabkan volume dan likuiditasnya meningkat serta minat beli bertambah. Dan yang keempat, di sini kinerja semester pertama 2025 bagus. Laba bersih naik drastis, pendapatan naik ratusan kali lipat. Ya dari menembus di 113 miliar rupiah dari awalnya cuman 600 jutaan. Hal ini memberi dasar bahwa perusahaan memang tumbuh. Next, tapi kenapa saham COIN bisa tiba-tiba turun tajam? Nah, ini faktor-faktor ya, karena di saham itu nggak ada yang pasti. Kalau udah naik, dia biasanya mengalami koreksi. Kalau dia kinerjanya bagus, dia masih melanjutkan kenaikannya. Apakah bisa turun? Ya, jawabannya bisa banget. Karena saham sebagus apapun pasti pernah mengalami koreksi. Dan di sini, yang pertama, valuasi sudah sangat mahal ya. Koin ini bisa turun ya, karena valuasi sudah sangat mahal. PRE analyst di sini 540 kali. Ini sangat tidak wajar untuk ukuran emiten baru. Ini artinya ekspektasi pasar sudah sangat tinggi. Jika gagal, harga bisa langsung tiba-tiba anjlok. Dan di sini yang kedua, potensi gorengan. Kenaikan super tajam dalam waktu pendek sama dengan ciri-ciri saham digoreng. Kalau bandar sudah distribusi, harga bisa anjlok tanpa peringatan. Jadi, di saham, itu saham nggak peduli kamu untung berapa, kamu rugi berapa. Ya, hati-hati aja kalau pada waktu digoreng. Dan yang ketiga, di sini tidak punya aset Bitcoin. Harga BTC naik tidak langsung meningkatkan nilai aset koin. Kalau BTC turun, koin bisa ikut turun hanya karena sentimen, meski fundamentalnya tidak berubah. Dan yang keempat, belum banyak track record. Perusahaan baru IPO dan belum terbukti bisa konsisten hasilnya kinerja seperti kuartal pertama dan kuartal kedua kemarin. Dan kesimpulannya, koin bisa naik lagi. Ya, bisa lebih naik lagi, bahkan lebih mahal dari yang sekarang. Bahkan nanti juga berpotensi menembus di angka 2000-an. Tapi risikonya juga semakin tinggi seiring valuasi yang makin mahal. Ini cocok untuk trader berpengalaman yang siap cut loss kalau harga berbalik arah ya untuk saham koin. Kurang cocok untuk investor jangka panjang saat ini ya, ingat saat ini. Kecuali kamu benar-benar paham dan percaya dengan prospek bisnisnya. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah nonton video ini, tentunya kalian sudah punya angan-angan gimana prospek kedepannya untuk saham COIN ini atau koin ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham atau memiliki prediksi dan pandangan berbeda dengan apa yang telah aku sampaikan di dalam video ini, nanti kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan next video bakal kita ulas lagi rame-rame. Dan buat teman-teman yang mempunyai request the next video pengen dibedah, dianalisa, dan diprediksi sebuah saham tertentu, nanti kalian bisa request dulu nih di kolom komentar. Ya, untuk komentar terbanyak, the next video bakal gue buatin untuk analisa dan prediksinya. Jadi sebelum kebablasan, kita bakal disclaimer dulu ya di sini. Disclaimer, semua video dan semua konten yang ada di channel ini sifatnya adalah edukasi, informatif ya. Gua nggak pernah ngerekomendasikan kalian untuk membeli, menjual, ataupun memegang saham tertentu. Jadi, tanggung jawab berada di tangan individu investor masing-masing. Gua nggak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat, penekanan yang selalu aku sampaikan di setiap video. Dengan saham, kalian bisa mengalami dan ya pokoknya mendapatkan keuntungan itu berkali-kali lipat. Enggak ada batasannya.
Tapi dengan saham juga kalian bisa mengalami kerugian kebangkrutan bahkan mencapai 99%. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan investasi, tetap lakukan research lebih mendalam dan jangan lupa yang terpenting adalah konsultasi dengan profesional. Jadi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, nanti bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah bakal cepat gua reply ya. Ya gengs, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan share video ini ke berbagai sosial mediamu. Share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada melek finansial. Yo, semoga bermanfaat. Siapa nama channel ini udah gua ubah, Cok. Wah, Senik ID. Ya, geng. Bye bye. See you next time and good luck.